Hari ini gue mau ajak lo berpikir. Bukan untuk nyari jawaban cepat, tapi untuk menyelami pertanyaan yang mungkin gak nyaman didengar. Tapi justru karena itulah pertanyaan ini penting. Kenapa agama seolah-olah selalu butuh musuh? Coba pikirin baik-baik. Sejak ribuan tahun lalu, hampir semua agama besar di dunia punya pola yang serupa. Selalu ada kita dan ada mereka. Dalam Islam, ada istilah kafir, musyrik, munafik. Dalam Kristen, ada sebutan bidat, penghujat, sampai antikristus. Dalam tradisi lain juga ada asura, penyesat, pengacau tatanan ilahi. Tapi masalahnya bukan cuma di istilah. Masalahnya lebih dalam. Apakah keberadaan musuh ini emang perintah dari Tuhan? Atau jangan-jangan ini hanya kebutuhan manusia? Lo mungkin gak sadar, tapi seringkali agama bukan cuma tentang mencari Tuhan. Agama juga secara gak langsung jadi penanda identitas. Siapa kita dan siapa yang bukan kita. Karena sejak awal sejarah manusia, kita hidup dalam kelompok. Dan setiap kelompok butuh batas, butuh identitas, butuh sesuatu yang bisa membedakan antara kami dan mereka. Lalu muncullah pola yang terus diulang. Kami yang benar, mereka yang salah. Kami yang akan masuk surga, mereka yang akan terbakar di neraka. Tanpa musuh, batas itu kabur. Tanpa yang di luar, kita sulit tahu siapa yang di dalam. Dan di titik ini, musuh jadi alat. Alat untuk menguatkan narasi, untuk menjaga keyakinan, dan lebih dalam lagi, untuk mempertahankan kekuasaan. Lo lihat sendiri di sejarah, perang salib dibenarkan dengan ayat, pengusiran Yahudi dibungkus dalam dogma, pertumpahan darah antara Sunni dan Syiah, semua atas nama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan benar-benar minta semua itu? Atau manusia yang membungkus ambisinya dengan nama Tuhan? Karena musuh dalam agama gak cuma soal teologi, ini juga persoalan psikologis. Manusia takut pada ketidakpastian, takut gak punya pegangan. Dan agama datang memberi jawaban. Soal hidup, soal mati, soal pahala, soal dosa. Tapi agar jawaban itu terasa pasti, selalu ada yang harus dijadikan ancaman. Musuh yang menyesatkan, yang merusak, yang harus diwaspadai. Narasi lama pun terus diulang. Kita harus tetap teguh karena ada yang ingin menggoyahkan kita. Dan disinilah musuh menjadi perlu. Bukan untuk diserang fisik, tapi untuk dijadikan cermin, pembanding, pendorong untuk menguatkan posisi dan identitas diri. Sampai hari ini, kita masih lihat pola yang sama. Di India, di Myanmar, di Timur Tengah, bahkan di Indonesia. Semua mengaku, kami membela Tuhan, mereka memusuhi Tuhan. Tapi coba jujur sebentar, berapa banyak dari konflik ini yang murni soal iman, dan berapa banyak yang sebenarnya cuma permainan kuasa? Lalu pertanyaannya berkembang, siapa musuh Tuhan di zaman sekarang? Sekarang kita hidup di era teknologi, zaman informasi terbuka, kebebasan berpikir dijunjung tinggi, tapi pola lama belum benar-benar hilang. Ateis masih disebut sesat, agama minoritas dianggap menyimpang, mazhab berbeda dilabeli bid'ah, bahkan orang yang sekadar berpikir kritis pun sering dianggap ancaman. Yang lebih menyakitkan, musuh yang kita anggap beda, seringkali justru sangat mirip dengan kita. Tuhannya sama, nilainya serupa, hanya cara ibadahnya yang sedikit berbeda. Jadi, siapa yang sebenarnya punya hak menentukan siapa yang sesat, siapa yang benar? Apakah Tuhan atau manusia? Banyak kelompok saling mengklaim sebagai umat sejati, padahal akar ajarannya sama. Satu ayat bisa punya dua tafsir, satu membawa kasih, satu membawa pedang. Bahkan tokoh-tokoh seperti Galileo, Sokrates, Yesus, semua pernah dicap sesat, sampai akhirnya disucikan oleh generasi berikutnya. Jadi, apakah ada agama yang tidak butuh musuh? Jawabannya, ada. Beberapa tradisi spiritual memilih jalan yang berbeda. Buddhisme nggak bicara soal siapa yang sesat, tapi tentang penderitaan dan cara membebaskannya. Taoisme nggak sibuk menaklukkan lawan, tapi mencari harmoni. Sufisme dalam Islam dan mistisisme dalam Kristen tidak sibuk menunjuk siapa yang salah.
Mereka lebih sibuk menyucikan hati sendiri. Karena ada satu kesadaran penting, musuh sejati bukan di luar, tapi di dalam. Ego yang merasa paling benar, kesombongan spiritual yang merasa paling dekat dengan Tuhan, fanatisme yang berpakaian seperti kesalehan. Karena apa gunanya kita menang debat tentang surga, kalau hati kita sendiri penuh neraka kecil bernama kebencian? Beberapa tokoh besar pernah menyampaikan hal yang dalam. Rumi bilang, tugasmu bukan mencari cinta, tapi menemukan semua tembok dalam dirimu yang menghalangi cinta itu masuk. Gandhi berkata, musuh terbesar bukan kebencian, tapi ketakutan. Kita pikir kita membenci, padahal kita cuma takut. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, yang bersembunyi dalam hatimu. 3 tokoh dari 3 latar yang berbeda, tapi semua mengarah ke satu kesimpulan. Musuh yang paling berbahaya, bukan di luar, tapi di dalam jiwa kita sendiri. Lalu apakah musuh harus selalu ada? Mungkin kita nggak bisa menghapus sepenuhnya konsep musuh, tapi kita bisa memahami kenapa ia muncul. Musuh bisa jadi pagar, tapi pagar bisa dibuka jadi jembatan. Kita bisa tetap berpegang pada iman tanpa harus menjadikan orang lain sebagai ancaman. Karena mungkin iman yang paling dewasa bukan yang berdiri karena punya musuh, tapi yang tetap berdiri meski nggak ada siapapun yang harus dilawan. Kalau dalam perjalananmu beragama, yang kamu temukan hanyalah daftar orang yang harus dijauhi, yang harus dibenci, yang harus dilawan. Mungkin sekarang waktunya lo bertanya, apakah gua benar-benar sedang mencari Tuhan, atau justru lagi membangun benteng dari rasa takut dan kemarahan? Karena musuh terbesar bukanlah ateis, bukan orang beda agama, bukan liberal, bukan fundamentalis. Musuh terbesar adalah kesombongan yang merasa paling dekat dengan Tuhan, dan kebencian yang berani membunuh atas namanya. Kalau lo ngerasa video ini membuka sudut pandang lo, atau setidaknya bikin lo berpikir ulang, klik tombol like buat bantu algoritma nyebarin video ini ke lebih banyak orang. Dan kalau lo mau terus diajak berpikir, merenung, dan ngelihat dunia dari sisi yang lebih dalam, jangan lupa subscribe. Karena kadang yang kita butuhkan bukan jawaban baru, tapi pertanyaan yang lebih jujur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah bertanya, meskipun dunia menyuruh lo diam.